Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, juga adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan sapaan dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai dengan tugas dan pekerjaan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan menjagai kami setiap saat. Tuhan sudah membangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan baru. Dengan sukacita kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu. Amin. Pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus. Saya akan bacakan satu ayat ini, Yakobus 1 ayat 12, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sungguh indah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengingat ada kata dua bahagia. Yang pertama diungkapkan dalam Mazmur bab 1 ayat 1. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita hubungkan kata bahagia yang ditulis oleh hamba Tuhan Yakobus dan juga pujian yang diungkapkan oleh pemazmur, itu sebelumnya tidak jauh berbeda makna dan tujuannya. Ada begitu banyak masalah-masalah dan pergumulan yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Di pagi hari, kita sudah merencanakan segala sesuatu hal-hal yang baik agar kita terus mentaati dan melakukan perintah dari kehendak Tuhan. Tetapi terkadang kita ini dibelokkan dengan sebuah pikiran, hati melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka berusaha untuk menjerumuskan dan menjatuhkan jalan kehidupan kita. Maka di sini pemazmur mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata bahagia yang kedua yang saya ingat adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya di atas bukit. Ada 9 kata berbahagialah diulang-ulang. Ada begitu banyak menurut ukuran kita, saudara-saudara, supaya kita ini terus konsisten. Kita memiliki konsistensi yang penuh apabila kita dalam keadaan apapun juga. Kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut, kita tetap mengucap syukur. Kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi ngambek, tetapi kita tetap terus selalu diingatkan. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dalam keadaan apapun dan suasana seperti apapun, maka kata berbahagialah harus melekat di dalam kehidupan kita. Orang yang mengatakan berbahagialah itu berarti mari aku bersyukur. Orang yang mampu mengungkapkan kata berbahagialah berarti orang itu mampu untuk selalu mengucap syukur. Kita selalu mau mentaati dan menerima akan berkat Allah seberapapun Allah kehendaki dan diberi kepada kita.
Kembali kepada ayat emas kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hamba Allah Yakobus juga mengungkapkan hal yang sama. Kalau seseorang ini sedang dalam pencobaan, maka hamba Allah Yakobus juga mengingatkan kembali kepada kita. Jika engkau sedang dalam pencobaan, sedang dalam mengalami perkara-perkara yang tidak mengenakan, maka janganlah engkau bersungut-sungut. Janganlah engkau menjadi marah. Jangan engkau menjadi tidak suka dengan keadaan. Tetapi biarlah kebahagiaan di dalam dirimu itu tetap terus melandasi dalam tugas dan pekerjaannya. Selaras dengan apa yang sudah diungkapkan di dalam kitab Mazmur, maka hamba Allah Yakobus juga mengungkapkan sebuah tujuan yang sama. Orang yang bertahan di dalam pencobaan, maka ia berbahagia. Apabila seorang tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah ialah mahkota kemenangan, yaitu sebuah pemberian Allah berdasarkan anugerah dari Tuhan, dan tentu itu sudah menjadi hak dari manusia itu sendiri. Allah akan memberikan kepada siapa yang benar-benar mengasihi Dia. Meskipun mahkota di sini hanya selaku sebagai perumpamaan saja dan hanya merupakan sebuah gambaran-gambaran saja, tetapi yang dimaksudkan oleh Allah adalah merupakan sebuah kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Mahkota yang dijanjikan oleh Allah itu adalah merupakan sebuah pemberian yang secara cuma-cuma kepada siapa? Tentu kepada orang atau kepada siapa saja yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah hanya setengah-setengah, maka Allah tidak akan pernah menjanjikan sebuah mahkota kehidupan. Tetapi ketika seseorang mengasihi Allah itu dengan sepenuh hati, maka mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah itu akan diberikan. Tidak sama saudara-saudara bahwa mahkota kehidupan yang diberikan oleh Allah itu seperti apa yang menjadi sebuah gambaran-gambaran dalam kehidupan kita. Bahwa mahkota kehidupan itu merupakan sebuah jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, mobil yang mewah, perhiasan yang mewah, dan sebagainya. Bukan seperti itu saudara-saudara. Tetapi mahkota kehidupan adalah kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peliharalah kebahagiaan itu sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun keadaan kita di dalam keseharian hidup kita, begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang tidak kita duga. Tetapi marilah kita melekat dengan Sang Pemazmur, ungkapkan dengan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan juga ketika hamba Allah Yakobus ungkapkan, berbahagialah yang bertahan di dalam pencobaan. Ketika setiap orang itu sudah tahan uji, maka orang itu akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur atas sapaan firman di pagi hari ini. Tuhan yang sudah mengajarkan
kepada kami untuk senantiasa berbahagia di dalam keadaan apapun, situasi apapun, perkara apapun yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan. Berikanlah kami kekuatan iman dan juga kemenangan di dalam menghadapi setiap perkara yang kami lewati. Tuhan, kami juga menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Kami mohon pertolongan dan juga pelindungan-Mu bagi Bapak Pendeta kami, juga untuk para majelis, juga para komisi-komisi. Kami mohon pelindungan-Mu, Tuhan, agar gereja kami tetap senantiasa di dalam pertolongan Tuhan. Kami tetap senantiasa diingatkan di dalam melayani. Kami melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Karangpendo ini yang saat ini tengah menderita sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan kesulitan. Kami mohon pelindungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau keluarkan kami dari persoalan pandemi COVID-19. Engkau keluarkan kami dari persoalan-persoalan ekonomi dan masih banyak sekali persoalan yang kami hadapi. Kami mohon pelindungan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami, kiranya Engkau memberkati dalam proses belajarnya, agar mereka tetap senantiasa bersukacita di dalam belajar, meskipun sampai saat ini harus belajar di rumah. Kiranya tetap Engkau berikan semangat. Berkati kami semuanya ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa bersukacita di dalam menyambut kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian untuk saat teduh kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk berbahagia. Shalom.